Selamat sore, Bu Uci. Selamat datang di Tantangan Hidup 4.0. Nah, para netizen, terima kasih. Ya, para netizen, Bu Uci ini adalah sahabat saya, seorang dosen pariwisata. Nah, Bu Uci, kita berbincang-bincang ini mau memberikan apa nih? Kita mau sharing tentang apa, Bu Uci? Mungkin ya kita sharing ya seputaran pariwisata lah pastinya ya, Uncle Edi ya. Jadi kita mau mau lihat lah pariwisata ini sekarang ini seperti apa dan next ke depannya itu ya harapan kita tuh gimana. Ya, bagus banget. Jadi pariwisata di Indonesia dan di dunia mungkin bisa kita berbincang-bincang ya di sore hari ini untuk memberikan manfaat bagi netizen yang menonton video ini. Nah, kita bisa kasih judul seperti ini, Bu Uci mungkin ya. Pariwisata o pariwisata. Mati wisata tahun ini, mari wisata tahun depan. Nah, ayo kita bahas ini. Mati wisata tahun ini, mari wisata tahun depan. Wah, iya. Jadi tahun ini kan kelihatannya kan mati suri ya pariwisata kita. Aduh ya, berat-berat ya. Kira-kira bagaimana, Bu Uci? Mungkin bisa dijelaskan? Uncle Edi gitu kan, thank you ya waktunya. Jadi memang sebenarnya kan kalau kita lihat ini kan juga Indonesia ini nih kita punya modal yang sangat besar di bidang pariwisata ya kan, setuju lah ya kita di sektor pariwisata kita punya alam yang indah gitu kan, budayanya beraneka ragam gitu kan, masyarakat kita ini cinta damai, ini sebenarnya sudah menjadi modal yang kuat untuk sektor ini. Nah, bicara tentang pariwisata, sebenarnya mungkin sebelum kita mari wisata tahun depan gitu ya, saya sedikit flashback gitu kan. Jadi si pariwisatanya sendiri ini, sekarang ini kita masuk ke zamannya itu adalah sustainable tourism. Nah, sustainable tourism itu apa tuh Uncle Edi gitu kan. Jadi ini pariwisata berkelanjutan. Nah, konsep pariwisata berkelanjutan ini sebenarnya kita memperhatikan dampak yang ada ya kan. Jadi kayak di kelas ya, tapi kita ngobrol santai sih karena ya setidaknya sharing-sharing seperti ini mana tahu bisa membawa manfaat gitu ya. Nah, jadi si pariwisata berkelanjutan ini harus melihat dampak gitu kan terhadap lingkungan, kemudian terhadap sosial, budaya, dan ekonomi, ya kan, masa kini dan masa depan, untuk siapa saja, untuk pelakunya, untuk masyarakat lokal, untuk wisatawannya. Nah, tadinya ini yang memang saat ini sedang kita gaungkan gitu kan, dan akan lebih digenjot implementasinya, namun memang kita tidak memprediksi bahwa kondisi yang terjadi saat ini sangat memukul sektor pariwisata, ya. Jadi kalau misalnya masih belum punya gambaran nih, contohnya nih kayak gini nih, konsep pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism ini. Kita membuat pariwisata ini kita tidak semata-mata membuka destinasi wisata seluas-luasnya, ya. Jadi kita membuka seluas-luasnya, tapi kita harus memperhitungkan dampaknya, karena kita berbicara sustainability, it's about journey, about process, ya. Jadi kita mau produk yang ada ini produk otentik ya, bukan produk plastik. Kita harus berpikir bagaimana supaya pariwisata ini nih dipandang gitu ya, karena pada prakteknya kadang pariwisata hanya kita lihat dari sisi ekonomi belaka ya. Nah, contohnya nih di Bali ini mereka sudah 100 tahun berinteraksi dengan pariwisata ya, sehingga sebenarnya sudah cukup lama dan ya perlu direvitalisasi juga karena sudah cukup lama gitu ya. Ya ada mungkin kecenderungan juga bukan hanya di Bali, sebenarnya beberapa daerah gitu kan, daerah wisata, orang menjual aset tanah gitu kan yang ada kepada investor gitu kan. Sebenarnya itu pun juga bisa membawa dampak yang panjang dari sisi budaya gitu kan, karena bisa saja terkikis atau mungkin budaya yang ada menjadi tidak terjaga dengan baik gitu kan. Nah, contoh lain misalnya wisatawan butuh sarana akomodasi juga kan gitu kan, ketika mengunjungi satu objek misalnya dia juga butuh makan di restoran.
Nah, bagaimana sampah yang ada di restoran itu dikelola dengan baik gitu ya, pengelolaan limbahnya. Jangan sampai juga limbah-limbah plastik ini juga banyak dan tidak dikelola dengan baik. Jadi kalau kayak di Bali sendiri kan sekarang juga udah nggak ada tuh sedotan plastik, kayak kita belanja ke Mart aja gitu kan. Itu kita nggak dikasih plastik berbayar, itu pun nggak sama sekali gitu kan. Nah, itu salah satu cara sih sebenarnya untuk memikirkan sustainable tourism gitu kan. Jadi kondisinya seperti itu, karena yang terjadi apa kemarin-kemarin gitu kan, ketika kita lihat ada wisata alam gitu ya diminati nih oleh orang untuk melepas penat gitu ya, kan kadang wisatawan datang nih ke lihat alam gitu kan, terus merasa relax, enjoy gitu kan, terus jadi dieksplor habis-habisan, tidak dijaga dengan baik. Nah, itu malah bisa membuat rusak ya, misalnya kayak nasibnya terumbu karang gitu ya, kemarin di Raja Ampat, Wakatobi gitu kan. Terus kita juga melihat pantai-pantai gitu kan, banyak orang datang gitu kan, terus banyak sekali isinya sampah plastik gitu kan. Nah, jadi intinya kita bicara tentang pariwisata ini, si konsep pariwisatanya ini harus berorientasi ke 3P nih, Uncle Edi nih, ya. Jadi people-nya gitu kan, pelakunya, planet kita harus jaga nih, tempat kita ada nih sekarang gitu kan, dan kemudian kita baru bisa berbicara mengenai prosperity atau profit gitu kan, karena untuk keberlangsungan hidup juga ya. Nah, itu konsepnya seperti itu. Nah, ini kan melibatkan banyak hal gitu kan. Jadi visitornya, industrinya dan lain sebagainya. Gitu. Nah, itu kondisi sebelumnya si Uncle. Terus kan memang yang menjadi pertanyaan kita sekarang ini, bagaimana kita menghadapi era new normal, ya kan? Jadi kan? Bu Uci, sebelum sampai di sana kita berbicara mengenai new normal, mungkin bisa dijelaskan dulu kira-kira di dunia pariwisata ini ya, waktu kita menjelaskan pariwisata sebelum datangnya COVID, itu pernah terbayang nggak? Dan bagaimana ibaratnya itu harapan di awal tahun, pasti di awal tahun 2020 ini, sebelumnya kan udah di planning ya, ini namanya kan sustainable. Nah, semua susunan, semua rencana, semua yang di tahun 2019 itu harusnya diimplementasikan di 2020. Nah, tiba-tiba datang corona ini kan tidak masuk ke dalam pembahasan sebelumnya. Tidak masuk, iya, betul. Nah, itu bagaimana mungkin bisa dijelaskan sebelum dan... Ya, jadi memang kondisi seperti ini mungkin bukan hanya sektor pariwisata ya, seluruh sektor pun juga kita bisa katakan memang kita dipaksa untuk ready lah ya, kita harus ready, kita harus beradaptasi dengan kondisi seperti ini mau tidak mau. Kadang kita bukan hanya berbicara sektor pariwisata pun juga semua industri sih, dari pendidikan yang biasanya offline menjadi online learning gitu kan, semua hal lah gitu kan. Jadi memang banyak yang akhirnya memang sempat langsung drop sih, dropnya nih dalam artian seperti ini. Di pariwisata nih contohnya kita berbicara hotel, contohnya bagian dari pariwisata, hotel gitu kan. Dengan hotel ini kan biasanya pas saat-saat mau lebaran gitu kan, mau liburan, kayak seperti ini kan musim-musim libur lah ya gitu kan, masuk periode Mei, Juni, Juli gitu kan. Itu biasanya itu peak season gitu ya. Tapi ini udah benar-benar drop gitu kan. Jadi memang apa yang menjadi harapan gitu ya, memang honestly harus diakui memang banyak yang tidak sesuai target lah ya. Maksudnya memang ya karena memang kondisinya seperti ini. Nah gitu sih Uncle. Jadi memang sempat drop sih pastinya, karena kan terus kayak tiba-tiba drastis seperti ini, jangankan kita mau mau gain profit gitu kan. Buat bayar gaji karyawan aja banyak yang nggak mampu gitu kan, maksudnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata gitu kan, tour and travel mulai merumahkan beberapa karyawan gitu kan, hotel juga sama gitu kan, karena ya gimana hotelnya aja close gitu kan memang dipaksa, kita juga harus tutup, harus support kan, jadi tutup pun kan otomatis nggak ada income gitu kan, segala macam ya, seperti itu sih kondisinya memang Uncle Edi. Memang sih kalau pernah waktu itu ada beredar data yang di sosial media gitu ya, mungkin nanti juga bisa kita lihat, dilihat tuh konten itu menceritakan bahwa sektor yang paling terpuruk ini pariwisata ya kan, ini yang kayak langsung kehantam nih, yang kayak bener-bener kayak udah
gitu kan, karena memang yang paling apa ya, karena kita ini kan adalah people ya, jadi di pariwisata ini kan kita people, ketika interaksi people ini harus dibatasi, memang sih kita memang cukup sangat kena dampaknya sih, ya gitu sih Uncle. Betul, Bu Uci, benar, ini menurut Uncle ya, dari data yang Uncle baca, seperti itu informasi, itu menurut WTTC, itu udah sekitar 50 juta lebih, ya, orang kehilangan pekerjaan di sektor pariwisata. Betul. Pariwisata adalah sektor ekonomi yang sangat sensitif terhadap isu keselamatan manusia ya, tadi people yang Bu Uci katakan. Wabah COVID-19 ini berdampak sangat besar di sektor ekonomi dan pariwisata. Nah, oleh karena itu, kira-kira ada kiat apa sih? Ya, tadi Bu Uci udah mengatakan ada penyusutan, iya ya, menurut data gitu tahun ini bukannya growth ya, prosperity-nya itu malah menyusut ya 25% ya di tahun ini. Mungkin bisa lebih ya. Nah, itu mungkin bisa lebih karena kita belum tahu nih endingnya nih. Iya. Nah, kira-kira sebentar lagi kan Presiden ya, Pak Jokowi juga mau menyambut new normal seperti itu. Ya, mau uji coba lah sebenarnya. Ya, sebelumnya juga beliau sudah mengisyaratkan berdamai dengan COVID. Aduh, itu. Nah, berdamai dengan COVID, kita juga ada videonya di sebelumnya. Nah, sekarang untuk menyambut new normal di sektor pariwisata, itu kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan dengan supaya bisa sejalan dengan Pak Presiden, arahannya dan lain sebagainya, Bu Uci? Oke, nah sebelum masuk ke situ, Uncle mungkin ada baiknya kita coba men-sharekan new normal itu tuh apa, ya kan? Baik. Mungkin ada yang masih bingung gitu ya. Jadi konsep new normal itu seperti apa sih? Jadi ini kan memang kita mulai dengan kebijakan membuka kembali aktivitas ekonomi ya, sosial, kegiatan publik, namun secara terbatas ya, dan menggunakan standar kesehatan yang sebelumnya ini tidak ada nih sebelum pandemi, jadi orang pergi ya pergi aja gitu kan, nggak pakai masker apa. Nah sekarang kita harus berlakukan ya kan, tapi kenapa kita kok harus buka sementara ini kan si virusnya ini masih ada di sekitar kita gitu kan, di sekeliling kita masih ada, kenapa kita harus jalankan? Ya karena ya sudah pasti kan kita tidak mungkin juga sebagai warga negara gitu kan, kita individu juga kita terus bersembunyi di rumah tanpa kepastian gitu ya. Jadi memang tidak mungkin juga seluruh aktivitas ekonomi ini berhenti tanpa kepastian, karena ini memang bisa menyebabkan kebangkrutan total, karena sekarang aja kita baru jalan pandemi ini kan, kita masuk Indonesia kan Maret ya kemarin ya, Maret which is April, Mei ya, 2 bulan lebih ke 3 bulan gitu ya. Ini kita sudah PHK massal gitu kan, tapi kalau kita lanjutkan terus gitu kan ya, ini kita takutnya kan makin timbul ke kekacauan sosial lain sebagainya gitu ya. Jadi memang intinya di new normal ini kita harus ada kesadaran penuh dari individu nih semuanya gitu ya, bukan tugas pemerintah, mungkin bukan tugas kita juga, tugas semua orang gitu ya, bahwa kita sadar bahwa wabah ini, virus ini masih ada di sekitar kita gitu ya, sehingga si aktivitas pariwisata ketika ini kan mulai dengar-dengar bulan depan nih kayak di Jogja, terus kayak Kepulauan Seribu gitu ya, sudah mulai dibuka, diuji cobakan untuk dibuka. Nah ini semuanya ini harus mengedepankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Nah gitu sih Uncle kurang lebih. Jadi jadi pas kita bicara tentang konsep new normal di pariwisata ini lebih ditekankan sebenarnya lebih ke arah protokol kesehatan yang kita hubungkan dengan perkembangan industri apapun. Nah khususnya di pariwisata, secara teknis seperti apa, mungkin saya sendiri juga belum mendapatkan yang update terkini ya, tapi ada contoh misalnya kayak di di penerbangan, di flight ketika orang misalnya kayak kita mau ke Bali gitu kan. Nah, masuk ke Bali itu kita harus punya nih bawa dokumen untuk bisa masuk ke sana bahwa kita negatif hasilnya, misalnya hasil tes coronanya, COVID-nya kita negatif gitu. Terus kita bisa datang. Nah, itu salah satu contoh sih protokol kesehatan yang ditetapkan. Mungkin juga di maskapainya gitu kan, mungkin juga dibatasi jumlahnya gitu. Nah, konsepnya lebih ke seperti itu sih Uncle gitu, kondisinya new normal gitu.
Betul. Pak Presiden juga selalu menghimbau ya dari berita yang Uncle baca itu bahwasanya sektor pariwisata jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru, jangan ibaratnya itu langsung ngegas gitu. Jadi harus pelan-pelan. Jadi himbauan beliau mungkin dibandingkan kita nggak ada aktivitas ya, kita mulai dulu aktivitas sedikit demi sedikit ya. Dengan tadi penjelasan dari Bu Uci bagus banget ya, berarti ada tren baru di sektor pariwisata ya. Iya, betul. Di sisi health-nya, hygiene-nya, safety-nya, security-nya, kemudian ada ruang terbuka hijaunya juga ya, jangan semuanya di satu ruang tertutup seperti itu. Nah, bisa juga dengan tes kesehatan ya, tadi Bu Uci udah sebutkan seperti itu. Kemudian alat-alat, peralatan, prasarananya itu selalu ada pembersihan pakai disinfektan ya, seperti itu. Kemudian disediakan ruang isolasi, harus menjaga jarak ya. Misalnya naik pesawat tadi, Bu Uci mengatakan ya harus ada jarak seperti itu. Dibatasin ya total capacity-nya. Ya, di hotel mungkin juga ada jaga jarak, kalau di mall dan lain sebagainya. Kemudian ada security ya, untuk ngetes suhu tubuh dan lain sebagainya. Berarti itu satu tren baru ini Bu Uci. Ya, itu satu tren baru. Memang itu standar protokol kesehatan yang harus diterapkan untuk seluruh sektor sih ya. Jadi khususnya pariwisata, karena memang pariwisata ini kan people touch ya, maksudnya benar-benar people business gitu ya. Jadi memang harus memang yang sangat sangat penting ya. Dan kalau balik lagi nih Uncle, kenapa Pak Presiden ini sebenarnya kayak merasa kita tetap harus hati-hati nih ketika kita membuka ini? Ya setuju gitu kan. Kenapa? Karena yang ditakutkan ini adalah bagaimanapun penyedia jasanya, wisatawannya, seluruh elemen yang terlibat ini harus bisa melakukan dan dengan kesadaran penuh tetap prioritasnya ini aspek kesehatan gitu kan, karena kan manusia nih garda terdepannya. Kita sadari nih kondisinya sekarang tidak mudah merubah attitude dan habit manusia. Nah itu kan yang terjadi. Jadi balik lagi ke SDM-nya, kesiapan SDM-nya, people-nya gitu kan, bukan hanya si penyedianya tapi juga si wisatawannya gitu kan. Takutnya nanti dia juga saking enjoy-nya seperti apa, terus kayak kumpul-kumpul apa, jadi dia lupa gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu sih memang contohnya pun sebenarnya Uncle dari pengalaman nih yang sudah berlalu kan, sebenarnya pemerintah kemarin kita sempat genjot nih destinasi prioritas nih untuk wisata gitu ya. Jadi bahkan ada super prioritas 5 kawasan yang mau digenjot gitu kan, supaya persepsinya tuh bukan hanya Bali aja gitu kan. Jadi kayak Bali baru lah gitu kan. Jadi biar orang kayak yuk kita pergi ke Danau Toba gitu kan. Jadi kayak seperti pergi ke Bali nih gitu. Jadi mau dibuat seperti itu gitu. Tapi memang implementasinya setelah dilakukan, kendala besarnya ini juga baliknya ini ke faktor SDM-nya itu tadi Uncle, jadi ke sumber daya manusianya gitu. Nah, memang ke people-nya ya itu sih people-nya gitu. People ya. Oke. Kalau kita bicara tentang people ini juga mungkin ada bagusnya ini yang disebut dengan new normal ya. Artinya begini, kalau sudah kita terbiasa dengan jaga jarak, kemudian selalu pakai masker ya, meskipun kita sedang berlibur atau apa, ya kan, setiap keluar rumah harus memakai masker, seperti itu. Nah, ini bisa jadi satu tren ini ketika direkam, ketika difoto, lucu-lucuan pakai masker. Jadi nggak bisa selfie dong ya? Iya, dia nggak bisa selfie, ketutupan. Ketutupan, nah itu bisa juga jadi satu hal yang sangat betul. Satu ngetren ya, misalnya maskernya ada gambar apa begitu. Oh iya betul. Jadi bisnis baru malah ya. Iya, jadi bisnis baru, bisnis masker bergambar ya. Iya, jadi ya bisa jadi artistik juga ya. Jadi pariwisata kan sangat kreatif ya, itu nggak jauh dari industri kreatif seperti itu. Yes. Ya, bagus sekali Bu Uci. Jadi memang benar ya dari penjelasannya Bu Uci bahwasanya tahun ini bukan pariwisata ya, tapi mati wisata kalau tahun ini. Ya, kita mau nggak mau ya, kita hibernasi sih Uncle sebenarnya tepatnya. Ya. Kita nggak boleh bilang kita mati nih gitu kan, kita masih mau hidup lagi nih. Mati suri. Mati suri ya. Sehingga tahun depan kita optimis jadinya mari wisata ya. Matinya jadi mari. Jadi kita jadi mari wisata. Tahun ini banyak yang stres loh Bu Uci. Kenapa? Aduh, banyak sekali hotel yang bisa jalan-jalan ya? Iya,
Oh Karena iya. biasanya orang bookingnya itu udah dari tahun lalu biasanya. Karena program-program seperti itu, jalan-jalannya dibatalkan, hotelnya biar dibatalkan. murah ya. Tapi Uncle, apa namanya, saya bantu promosi ini bidang pariwisata. Justru nih Uncle, kalau misalnya kayak kita order sekarang nih, kayak misalnya booking hotel 5 star gitu ya, kayak kita ngebook 3 hari 2 malam atau 1 minggu, harganya murah-murah Uncle. Kita book sekarang, kita baru pergi tahun depan loh. Tuh. Iya, banyak sekali sekarang, banyak sekali itu. Boleh tuh. Jadi betul nih, bantu support nih pariwisata. Jadi kayak sekarang nih kita bayarnya sekarang nih, nanti dia bisa pergi untuk misalnya berwisatanya tahun depan. Beda Uncle, kayak misalnya kayak hotel biasa harganya di Bali 5 star misalnya semalamnya itu rate-nya 7 juta 8 juta gitu. Sekarang 7 juta 8 juta udah bisa dapat 3 malam tuh. 3 malam udah full set ya gitu. Berarti kondisi sekarang yang mati wisata, untuk menyambut mari wisata, kita itu harus bersiap-siap ya, Bu Uci ya. Siap-siap nih segala dari promosi, nih. segala kreativitas betul. Ya. Misalnya hotel, ada juga yang melakukan begini, dibandingkan nggak ada pengunjung sama sekali, banyak yang work from home, ya, dibikin jadi work from hotel. Oh ya, kemudian ada beberapa hotel juga yang dijadikan ruang karantina. Karantina, ya kan enjoy ya karantinanya di hotel gitu kan. Iya, baik Bu Uci. Nah, sekarang kalau untuk mari wisata di tahun depannya, kira-kira itu ada, menurut ya Bu Uci itu kira-kira jadinya bagaimana? Pak Presiden mengatakan tahun depan itu adalah masanya untuk sektor pariwisata. Jadi booming sekali. Kenapa? Karena orang-orang pada bete, pada kesel, pada nggak nyaman di rumah. Nah, menurut Bu Uci, justru tahun depan semua orang wisata. Oh benar ya? Ya, apa namanya? Tapi balik lagi nih, Uncle. Kalau menurut saya pandangan pribadi ya, jadi kondisinya ini tuh sebenarnya semuanya ini menjadi tentatif gitu ya, maksudnya kayak ya kita berangan-angan nih gitu kan, ya boleh gitu kan, tapi kita juga tetap harus mengedepankan itu tadi protokol kesehatan gitu kan. Nah memang bagaimanapun kita yang bergerak di bidang pariwisata, kita nggak boleh berhenti berpikir kreatif nih Uncle. Jadi di kondisi sekarang ini justru pas saat kita lagi hibernasi seperti ini, kita harus terus nih meningkatkan kompetensi gitu kan, dan beradaptasi dengan perubahan, karena memang perubahan ini pasti terjadi. Kita nggak boleh lupa juga, kita harus saling kolaborasi, karena dengan demikian ini kita bisa bersama-sama berperan dalam era tourism in the new normal ini gitu kan. Karena banyak sekali sih Uncle yang berubah, kayak misalnya contoh gini nih, kayak kebetulan kalau saya kan berkecimpungnya di sektor pendidikannya nih ya gitu kan, maksudnya bukan pelaku pariwisatanya yang membuka bisnis di bidang pariwisata. Nah di sektor pendidikan aja nih Uncle, kalau saya boleh sharing, kita ini kan menghasilkan lulusan SDM gitu kan, yang mereka akan bergerak di bidang pariwisata. Nah, ketika di kondisi new normal ini, tipikal industri pariwisata kita saja ini udah berubah nih. Nah, otomatis kan kita harus menyesuaikan, ya kan? Misalnya banyak nih Uncle. Kalau saya sih sudah punya beberapa insight nih. Yang pertama nih, kayak misalnya contoh di kondisi seperti ini aja, misalnya kemarin saat PSBB gitu kan, pembatasan berskala besar gitu, perusahaan banyak yang sudah kalang kabut, perusahaan pariwisata nih ya, bergerak di bidang pariwisata. Mereka mencoba mengurangi fixed cost, mengurangi gaji karyawan, melakukan efisiensi, merumahkan karyawan, dan lain sebagainya. Dan mirisnya ini bahkan dilakukan di bulan pertama terjadinya pandemi. Uncle bisa bayangkan dong, jadi kita ini udah ngerasain 2 bulan, 3 bulan, kekeringan lah ya ibaratnya gitu kan. Di bulan pertama, ini sudah dilakukan seperti ini. Nah, kita saja gitu kan, yang kita belajar mungkin keuangan pribadi misalnya, bagaimana kita bisa menyiapkan, diajak untuk menyiapkan dana darurat nih gitu kan, berapa kali dari jumlah pengeluaran. Nah, ini kok perusahaan kita tidak mampu menyiapkan untuk seperti itu. Nah, otomatis nih, kalau kebetulan kalau saya kan melihatnya, persepsinya kan dari sudut pandang pendidikan ya gitu kan. Nah, berarti kan kita perlu nih gitu kan memasukkan ke dalam kurikulum gitu kan, kurikulum kami gitu kan, bagaimana nih mereka yang bergerak di bidang sektor pariwisata ini, mereka juga melakukan pengelolaan anggaran ketika mereka menjadi profesional di industri next ke depannya. Bukan tidak mungkin sebenarnya pandemi seperti ini terjadi lagi, amit-amit sih gitu kan, tapi kan kita tidak bisa memprediksi gitu kan, tapi ketika nanti terjadi lagi,
sudah lebih ready nih manpower kita yang terjun di pariwisata gitu kan. Betul. Itu satu contoh gitu kan. Betul. Tapi masih banyak yang lain. Bisa saja kan kayak di hotel kita udah nggak sistemnya, sudah nggak buffet service lagi gitu kan. Jadi kayak kita nggak ngambil-ngambil sendiri karena kan rentan nih gitu kan. Kayak misalnya tong yang digunakan dipakai oleh banyak orang gitu kan. Nah, dengan adanya pandemi ini, new normal ini pasti berubah gitu kan. Mungkin kita akan masuknya ke ala carte gitu kan, atau mungkin waitress yang ada di hotel dia banyak menyajikan makanan ini, dia melayani room service. Orang nggak mau makan lagi nih di restoran gitu kan, dia mau makan dideliverkan di room service ya, karena kalau dia makan di restoran kan interact dengan banyak orang dan lain sebagainya. Nah ini kan pergeseran tren ini sebenarnya akan berimbas ke yang lain. Nah kalau saya kebetulan berkecimpungnya di pendidikan, ya otomatis kita kan harus mencoba meng-create supaya tidak ada gap dengan industri. Nah kurang lebih seperti itu sih Uncle. Jadi memang wah banyak sekali memang sih hal yang berubah gitu loh. Betul Bu Uci. Nah ini mengenai kompetensi dan sekolah pariwisata ini yang mau Uncle nanyakan. Ini kita bicara lagi mengenai people. Ini bagaimana sih kedepannya sekolah pariwisata menyambut ini? Otomatis apakah sedang menunggu atau tidak berbuat apapun, atau bagaimana Bu Uci di dunia sekolah pariwisata? Dan ke depan sekolahnya ini itu bagaimana peminat dan trennya semuanya? Mungkin Bu Uci bisa share sedikit ini Bu. Betul. Tapi memang cukup unik sih Uncle gitu ya. Saya mencoba selalu berpikir optimis gitu ya. Tapi harus kita akui memang kita harus mampu beradaptasi. Misalnya sekolah pariwisata itu trennya adalah kita ini concernnya kalau seperti saya di politeknik gitu ya. Politeknik ini kan kita mengedepankan ini kita as a profesional. Jadi dia akan banyak praktek ya. Jadi dia mungkin tidak larinya ini ke ranah akademisi gitu kan, yang teori-teori apa enggak gitu kan. Mereka lebih banyak praktek. Praktek ini kan nggak mungkin online Uncle. Praktek ini kan saya mau praktek masak, terus gimana ini caranya masaknya online, secara baunya aja mungkin kita beda gitu kan, teksturnya dan lain sebagainya. Nah, jadi mau tidak mau sebenarnya kalau sekarang kita memang masih wait and see gitu kan, tapi next yang akan kita lakukan adalah meskipun kita membatasi jumlahnya, tetap kita harus lakukan. Tapi ketika contoh mahasiswa itu datang ke kampus, ya mereka tetap harus menggunakan APD ya. Maksudnya mereka harus pakai masker, kita akan sediakan face shield gitu kan. Terus mereka harus pakai hand glove dan lain sebagainya. Jadi standar itu pun juga harus diterapkan, dan yang pasti tidak bisa dalam jumlah banyak. Maksudnya tidak in group, kayak misalnya contoh mereka lagi belajar praktek di kitchen gitu kan. Nah, biasanya di kitchen itu mereka bisa keisi 20 orang. Nah, sekarang ya mungkin satu table mereka hanya boleh 1 orang. Jadi kita split mungkin jadi beberapa kali. Nah, ini mungkin baru gagasan lah ya Uncle, tapi hal tersebut pun memang kalau di pendidikan ya kita automatically ya kita harus lakukan gitu kan. Nah, itu contohnya perhotelan. Nah, saya ada satu lagi jurusannya ini adalah usaha perjalanan wisata. Waduh, terus gimana nih, karena trennya orang aja mungkin dia tidak pergi itu tuh dalam grup ya kan, biasanya kan tur insentif, terus misalnya grup tour gitu kan, jumlahnya berapa orang. Nah kalau sekarang mungkin trennya larinya ke solo traveling kan Uncle. Betul. Maksudnya kita nggak mau, ya paling enggak tuh sama family lah ya gitu kan, tapi solo traveling mereka bisa ngerange sendiri gitu kan. Jadi kondisinya juga berubah. Tapi ini juga ada yang unik nih Uncle, saya mau share nih. Jadi di kondisi new normal pariwisata ini pun sebenarnya bisa saja tuh kita berubah dengan namanya itu virtual tourism. Nah, virtual tourism. Jadi kemarin saya sempat mencoba lihat gitu kan, melihat gitu kan ada website yang dikembangkan kayak Indonesia Virtual Tour gitu kan. Lucu ya, jadi ini simulasi. Jadi simulasi lokasi yang dibuat dalam bentuk video, susunan foto gitu kan, perjalanan maya ya. Jadi didukung elemen-elemen multimedia, mungkin efek suaranya, kayak kita seolah-olah melihat air terjun gitu kan, kita dengar suaranya gemericik air, terus ada musik, narasi, teks, seolah-olah kita ada di sana gitu kan. Nah, saya nggak tahu apa, mungkin kedepannya bisa saja dibuat itinerary maya, jadi kayak satu hari kita misalnya pergi ke Bromo, ke Malang, wah kita bisa tuh dari ngunjungin Batu Naik Spektakuler, Coban Rondo, ke Museum Angkut, Jatim Park, petik apel,
itu cukup sehari aja, karena apa, via video gitu kan, jadi virtual gitu kan. Nah, apa namanya, ya mungkin ya hal-hal seperti itu tren kedepannya ya bisa saja apa namanya hal seperti itu tuh bisa terjadi gitu kan. Ya memang kayak saya pribadi nih Angka, saya kemarin itu waktu awal nih minggu-minggu work from home gitu ya berat juga gitu kan, karena kita kan nggak terbiasa gitu kan, tapi justru kayak saya nih bisa mendapatkan satu hiburan yang sebelumnya saya tidak pernah dapatkan. Jadi waktu itu contohnya saya melihat, ini kan contoh satu pariwisata ya, saya melihat digital concert hall ya, jadi secara virtual ya, seru sekali, jadi rasanya kayak saya lagi lihat konser gitu, dengerin orkestra komplit gitu kan ya. Jadi saya rasa memang ada banyak alternatif juga yang bisa digunakan untuk alternatif virtual tourism gitu kan. Memang ya, tapi memang ada satu satu poin penting sih Uncle, ini untuk catatan kita bersama lah ya gitu kan. Agak sayangnya ini adalah mungkin kita belum memiliki big data ya, maksudnya database gitu kan, big data yang komplit, komprehensif terkait pariwisata kita ini gitu kan. Karena ketika kita mau buat ini segalanya menjadi virtual gitu kan, kita kan harus punya data, objek itu udah pernah di-shoot oleh fotografer gitu kan, videonya bagus apa gitu kan. Jadi banyak PR, misalnya kayak kita punya nggak nih kita data museum nih di seluruh Indonesia, koleksi yang ada apa di dalamnya gitu kan. Kalau itu ada, nah kita bisa go gitu kan. Tapi ini kita ada ya 1-2 masih kurang lengkap, padahal Indonesia ini cantik sekali loh gitu. Nah, betul. Itu si Uncle ya. Betul Bu Uci. Jadi ternyata di sekolah pariwisata pun berbenah ya, artinya kita harus berbenah. Ya, mengikuti ya, beradaptasi dari sektor pariwisata itu. Ternyata mati wisata itu adalah waktunya untuk berbenah ya, untuk menyambut. Tadi sudah disebutkan. Betul. Itu bisa terjadi satu tren yang baru, misalnya solo travel tour, solo ada virtual tourism. Iya, tadi udah dijelaskan sama Bu Uci. Ada wellness tour ya, ada stay vacation. Wah, ini luar biasa. Yang sebelumnya itu nggak ada. Nah, itu benar-benar kita harus ada hikmahnya ya. Berarti virus corona itu membuat kita itu untuk berbenah, untuk menciptakan satu tren yang baru ya, untuk menciptakan. Kalau enggak ya dunia pariwisata ya begitu-begitu aja ya Bu Uci ya. Jadi ya bosan juga. Justru sekarang ini kan kita dipaksa di pause nih, kita rehat sejenak nih, di pause gitu. Tapi dengan kondisi kita saat ini sedang pause gitu ya, istirahat sejenak. Nah, ini sebenarnya saat momen yang paling tepat memang kita gitu kan, people-nya yang bergerak di bidang pariwisata, kita harus upgrade nih, membenahi diri gitu kan, kita harus kreatif gitu kan, kita harus mengeksplor bagaimana nih gitu kan, kita bisa jadi champion nih di pariwisata kan, kita otomatis kita harus merubah nih. Jadi kalau bisa dibilang ini new model, ada new business model of tourism gitu ya. Jadi memang kita memperhatikan nih perubahan di new normal ini nanti bagaimana gitu kan, concern kita ini menjadi seperti apa, cara kita deliver produknya ini jadi bagaimana, and then how to get the value gitu kan, karena berubah nih gitu kan, itu harus jadi concern bersama sih ya gitu sih Uncle. Jadi memang harus ada bisnis model baru juga yang muncul di pariwisata. Baik Bu Uci, sangat menarik sekali. Nah, ini pertanyaan terakhir ini, tadi Bu Uci udah mengatakan di sini semuanya kena dampak ya. Ada sektor ekonominya, artinya banyak yang dirumahkan, daya belinya rendah ya, semuanya gitu sedang ibaratnya sedang kesulitan. Nah, bagaimana gini untuk menyambut pariwisatanya ini? Apa yang harus dilakukan selain kreativitas dari produknya, dari jasanya seperti itu? Apakah bisa misalnya dipermudah izin visanya ya untuk yang mau datang ya, atau kita mau keluar? Bagaimana dengan pajaknya, misalnya biaya penumpangnya? Mungkin pemerintah juga bisa ini ya. Kemudian bagaimana? Apakah ada fokus untuk meningkatkan anggaran di promosi wisatanya begitu? Nah, tadi Bu Uci udah mengatakan saat ini sekarang yang paling penting itu ya kita ngumpulin data dulu ya, belum ada data, ngumpulin data di foto-foto ya untuk menuju ke virtual dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya apa sih yang harus dilakukan ya? Mungkin pemerintah, mungkin dari kita dan semuanya itu supaya daya belinya itu bisa ada ini gitu. Ya betul sih Uncle. Tapi memang tadi
Uncle ada sempat sounding dikit nih tentang promosi wisata gitu ya. Ya maksudnya tahun depan mari wisata gitu kan. Nah, sebenarnya nih Uncle kalau saya pribadi nih ya menurut saya sih honestly mungkin aspek promosi pariwisata ini nih harusnya tidak menjadi isu ya kan. Karena kan memang kan kita sekarang juga sudah masuk ke trennya ini kan digital gitu kan. Jadi teknologi sudah sangat mendukung gitu kan. Jadi saya rasa kalau kita mau berbicara di konsep digital marketing gitu kan, jadi konsep marketingnya kita ini menjadi tidak isu lagi nih untuk kita lakukan, ini seharusnya bisa lebih mudah. Nah, tapi memang nih gitu kan, kalau misalnya kita harus dituntut untuk apa ya namanya, gimana nih caranya nih yang harus kita lakukan apa nih gitu kan untuk mendukung ayo mari wisata ya kan, ayo mari wisata gitu kan. Jadi kita ini kan kalau yang kita nih yang mencintai dunia pariwisata gitu kan, akhirnya kan kita dihadapkan pada kondisi kita mau nyerah apa enggak nih gitu kan. Karena kemarin aja kayak misalnya aduh kok kita kita paling terpuruk nih tapi kok kita kurang diperhatikan gitu ya misalnya gitu kan oleh pemerintah gitu. Karena kita paling terpuruk gitu kan. Nah, tapi ya balik lagi gitu kan. Nah, kalau kita mencintai nih dunia pariwisata, saya rasa sih sangat jauh dari kata menyerah. Tentu saja pasti kita nggak menyerah ya kan. Memang kita harus berubah dan mampu beradaptasi. Memang kita harus sadari, kita harus sedikit sabar nih Uncle kondisi kayak gini, karena meningkatkan sektor pariwisata ini kan sebenarnya kalau dari bicara promosinya bukan PR yang terlalu berat gitu kan. Saat hibernasi ini kita harusnya bisa memanfaatkan pakai pelatihan mungkin gitu untuk people-nya yang bergerak di bidang pariwisata gitu kan, supaya SDM yang ada ini mampu gitu kan, mampu sehingga ke depan hanya dengan cara ini nih menurut saya nih ya, sektor pariwisata ini bisa bangkit dan bergerak dengan cepat karena mereka sudah punya amunisi yang kuat. Tapi kalau kembalinya ini adalah di masalah kayak daya beli konsumen atau apa, itu menurut saya itu akan menjadi bonus yang mengikuti. Dari sekian banyak ini yang terkena dampak ini kan sebenarnya adalah mereka yang berada di dalam kondisinya ini nih kan pas-pasan nih Uncle. Sudah kalau semua orang kita mau saling support nih, tolong-menolong, sebenarnya kita bisa melalui ini semua kok. Memang harus bersama-sama siklunya ya, maksudnya kita nggak bisa selamat sendiri gitu. Kita udah selamat sendiri terus orang nggak selamat kan, ke depan juga kita bisa jadi nggak selamat gitu kan. Jadi memang cukup menarik sih waktu itu saya sempat melihat tayangan televisi gitu kan, apa namanya ya, kita bisa melalui ini dengan kita saling bergotong royong. Saya rasa mungkin meskipun tampaknya klise sih, setelah saya coba renungkan gitu ya, saya harus katakan yes, memang itu harus menjadi apa namanya, harus menjadi cara kita gitu kan. Maksudnya kayak kita nggak bisa sebagai individu pun gitu kan, kita juga nggak bisa nih kayak dengan seperti ini pun kita kiri kanan kita pun juga bisa jadi banyak orang yang kondisinya mungkin buat makan aja juga susah Uncle, jangankan mikirin pariwisata gitu kan. Aduh pariwisata mau jalan-jalan ke sana gitu, ngapain mikir jauh ke sana gitu, besok keluarganya makan apa, mau bayar kontrakan kayak gimana, itu pun juga jadi concern. Nah itu kan, jadi menurut saya sih yang penting kalau sekarang nih dari bidang pariwisata kita berbenah dulu nih, kita hibernasi, kita berbenah gitu kan, supaya kita punya amunisi kuat gitu kan. Ketika ini bisa go, benar-benar go, itu pun juga dengan awalnya dengan kita memperhatikan protokol kesehatan pun, itu pun juga harus siap. Kenapa? Ketika misalnya diuji cobakan dan amit-amit misalnya manpowernya yang ada ini kurang concern sama kesehatan, ini bisa jadi bom waktu untuk kita. Maksudnya kita juga takut kayak apa namanya, saya nggak tahu sih waktu itu sempat dapat kayak contoh negara yang sampai sistem kesehatannya lumpuh, apa aduh amit-amit kita nggak mau hal seperti itu terjadi untuk Indonesia. Jadi makanya ya kita coba nih untuk berpikir bijak gitu kan, meskipun kita terpuruk ya tahun depan oke. Nah tapi satu lagi nih Angka, kalau mau coba bantu untuk kita support ya paling tidak itu tadi tuh ada nih sekarang tuh banyak objek-objek wisata juga gitu kan yang mereka tuh sudah membukanya itu tuh dari sekarang untuk berwisatanya boleh sampai tahun depannya. Jadi masa validnya itu bisa 1 sampai 2 tahun. Atau kita punya tiket nih gitu kan, kemarin dibilang tolong dong kalau support pariwisata tiketnya jangan dibatalin, di reschedule gitu kan, misalnya di reschedule pindahnya ke tahun depan gitu kan atau apa. Nah mungkin itu salah satu contoh juga untuk mensupport sektor pariwisata sih Uncle. Nah gitu sih, karena ya gitu sih.
Bagus banget Bu Uci. Jadi memang benar ya, kita semua harus optimis. Kita berbenah, jangan khawatir daya beli rendah itu akibat karena sedang berbenah. Jadi ketika sudah masanya seperti itu otomatis semuanya itu akan kembali lagi seperti bola salju ya. Bonus lah nanti. Ya, artinya kalau hotelnya sudah buka full, penerbangan sudah jalan, artinya kembali menyerap banyak tenaga kerja lagi. Nah, otomatis daya belinya otomatis akan meningkat dan kita kembali ke normal zaman setelah COVID seperti itu. Nah, dari penjelasannya Bu Uci ini, Uncle ini terinspirasi ini Bu Uci. Sebenarnya kita nggak usah menunggu sampai tahun depan, ya. Ibaratnya sekarang kita sedang berbenah, kita juga mulai bisa, ya. Mulai bisa untuk menerapkan ya sejalan dengan protokol kesehatan. Misalnya ini Uncle terinspirasi ya Bu Uci, entah boleh koreksi. Misalnya kalau mall mau buka boleh, tapi dengan sistem apa? Dengan sistem ya booking dulu. Jadi misalnya mall kapasitasnya itu sudah mengetahui ini mau jaga jarak dan semuanya ini kapasitas mall saya. Semuanya ya. Iya, mall. Ya, daftar mau berkunjung kapan, jam berapa yang betul. Jadi semuanya itu semuanya itu didata sehingga datang berkunjung. Kalau yang nggak masuk itu nggak boleh datang berkunjung. Dengan demikian ada sistem antrian membuat orang lebih menarik. Iya betul dan safe. Dan kita merasa safe untuk pergi. Ya. Kayak saya nih kan sekarang, waduh bakal takut nih pergi ke mall gitu kan. Iya. Nah di hotel juga sama. Jadi social distancing-nya tetap ada dengan cara booking dulu, ya kan? Dengan demikian, ibaratnya antriannya jadi panjang. Antrian jadi panjang sama seperti kalau kita ngantri sesuatu ya, gitu. Ini antrian secara virtual ya. Artinya itu semakin membuat orang penasaran. Misalnya kita ke satu toko, wah kok rame banget ya? Ini zaman dulu. Ya, zaman yang belum virtual seperti itu. Nah, orang pingin seperti itu. Nah, untuk menggerakkannya seperti itu, batasin dulu. Misalnya airlines, ya, satu pesawatnya 20. Oke, di booking dulu. Jadi semuanya itu pada menunggu. Hari ini saya dapat ke mall ini. Ya, oh saya dapatnya jatahnya minggu depan dan seterusnya. Jadi jangan membludak di satu titik. Ya, misalnya kita belajar dari pengalaman yang McDonald di Sarina itu di satu titik seperti itu kurang bagus ya. Ya, kata Bu Uci itu bisa menimbulkan satu klaster baru ya. Ntar COVID-nya marah dia bertransformasi, wah jadi COVID-nya dia. Waduh. Janganlah. Menarik sekali Bu Uci. Nah, kita sudah di akhir acara, kira-kira ada pesan apa buat kita semua? Apa ya, kalau saya sih mungkin bukan pesan lah ya buat semua, tapi intinya saya mau coba menyampaikan bahwa saya tetap percaya bahwa ke depan ini nih pariwisata ini nih akan menjadi tumpuan Indonesia, meskipun sekarang ini dia paling terpuruk gitu ya, dengan catatan memang sepanjang kita bisa menjaga alam, budaya kita segala macam ya kita bisa tetap sejahtera dari sektor ini gitu kan. Ya kenapa enggak gitu kan, karena memang Indonesia ini pun kita pernah dinobatkan sebagai 10 negara terindah di dunia ya kan. Jadi otomatis sebenarnya ini sesuatu yang sangat mungkin untuk kita untuk menjadi tumpuan kita bersama gitu. Sama satu lagi yang penting itu tadi, karena saat ini concern kita ini adalah di kesehatan gitu kan, protokol kesehatan itu harus tetap diimplementasikan ya, diimplementasikan oleh pelakunya, dan wisatawannya pun juga harus menjaga diri gitu kan, maksudnya dia harus rajin cuci tangan dan lain sebagainya gitu, supaya kita tidak makin menambah jumlah virus yang ada. Nah mungkin seperti itu sih Uncle kalau dari saya gitu kan, intinya saya tetap optimis gitu kan, kita bisa melalui ini gitu. Bagus banget Bu Uci. Jadi dari penjelasannya Bu Uci ini para netizen ya, ntar kalau sudah mari wisata, mari kita coba dulu dukung wisata dalam negeri dulu. Kita mulai dulu. Ya, kita mulai dulu. Indonesia itu begitu kaya. Kita coba dengan model-model baru, wisata yang baru di Indonesia. Kenapa di Indonesia? Satu, kita mendukung ekonominya. Kedua, kalau terjadi apa-apa, ya, ini kan kita baru memasuki satu babak baru. Kita nggak kesulitan, masih di Indonesia. Kalau kita langsung ke luar negeri misalnya, seperti itu. Kalau terjadi apa-apa, itu sangat sulit sekali. Nah, oleh karena itu, ya, para netizen yang menonton acara ini, ya, mari kita sambut, mari wisata di tahun depan, kita mulai dari wisata lokal. Baik,
terima kasih Bu Uci atas waktu yang sudah memberikan penjelasan yang sangat bagus di dunia pariwisata. Ya, sampai jumpa.